Sudah 50 tahun sejak manusia terakhir kali berjalan di bulan. Kini, NASA bersiap untuk kembali. Misi Artemis NASA bertujuan untuk mendaratkan wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama di bulan, menjelajahi permukaan bulan dan menjadi dasar untuk pengiriman astronot ke Mars. 4 astronot akan berkelana mengelilingi bulan dalam misi Artemis II. Misi berawak pertama dalam jalur NASA untuk membangun kehadiran jangka panjang di bulan untuk ilmu pengetahuan dan eksplorasi melalui program Artemis. Penerbangan selama 10 hari ini akan menggunakan roket SLS dan pesawat ruang angkasa Orion untuk pertama kalinya dengan astronot. Roket SLS atau Space Launch System dan pesawat ruang angkasa Orion adalah dua komponen utama dari program Artemis NASA. SLS akan memberikan dorongan kuat yang diperlukan untuk meluncurkan misi-misi ini ke luar angkasa. Sementara Orion akan mengangkut astronot dan menyediakan segala kebutuhan mereka selama perjalanan dan eksplorasi luar angkasa. Artemis II dibangun berdasarkan kesuksesan Artemis I yang tidak berawak pada tahun 2022. Berikut daftar misi Artemis NASA. Artemis II akan menjadi penerbangan berawak melewati bulan yang akan membawa manusia ke tempat terjauh yang pernah mereka kunjungi di luar angkasa. Artemis III akan menjadi misi pendaratan berawak pertama di bulan sejak Apollo 17. NASA bertujuan untuk mendaratkan astronot wanita pertama dan astronot kulit berwarna pertama di permukaan bulan. Mereka akan menghabiskan seminggu di bulan untuk melakukan studi ilmiah sebelum kembali ke bumi. Artemis IV akan mengirimkan bagian inti dari stasiun luar angkasa bulan baru bernama Gateway ke orbit di sekitar bulan dan mendaratkan 2 astronot lainnya di permukaan bulan. Artemis V akan menambahkan modul penting lainnya ke Gateway dan melibatkan pendaratan berawak ketiga di bulan untuk melakukan sains permukaan lebih lanjut. Misi Artemis II akan diisi oleh 4 astronot yang masing-masing memiliki pengalaman dan keahlian luar biasa dalam eksplorasi luar angkasa. Berikut adalah profil singkat dari keempat astronot yang akan berpartisipasi dalam misi penting ini. Yang pertama, Christina Hemmercook terpilih sebagai astronot NASA pada tahun 2013. Dia pernah menjabat sebagai insinyur penerbangan di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS untuk ekspedisi 59, 60, dan 61. Cook memecahkan rekor penerbangan luar angkasa tunggal terlama oleh seorang wanita dengan total 328 hari di luar angkasa dan berpartisipasi dalam spacewalk pertama yang seluruh pesertanya adalah wanita. Dia ditugaskan sebagai Mission Specialist 1 dalam misi Artemis II NASA. Yang kedua ada Victor J. Glover Jr. terpilih sebagai astronot pada tahun 2013 saat menjabat sebagai Legislative Fellow di Senat Amerika Serikat. Dia baru-baru ini menjabat sebagai pilot dari pesawat ruang angkasa Crew 1 Dragon yang dinamai Resilience, yang terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, di mana dia juga menjabat sebagai insinyur penerbangan untuk ekspedisi 6465. Glover ditugaskan sebagai pilot dalam misi Artemis II NASA mengelilingi bulan. Yang ketiga ada Reid Wiseman, menjabat sebagai insinyur penerbangan di Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk ekspedisi 41 dari Mei hingga November 2014. Selama misi 165 hari, Reid dan rekan-rekan kru menyelesaikan lebih dari 300 eksperimen ilmiah dalam bidang fisiologi manusia, kedokteran, ilmu fisika, ilmu bumi, dan astrofisika. Mereka menetapkan tonggak sejarah untuk penelitian di stasiun dengan menyelesaikan rekor 82 jam penelitian dalam 1 minggu. Wiseman ditugaskan sebagai komandan dalam misi Artemis II NASA. Yang terakhir ada Jeremy Hansen. Jeremy Roger Hansen, dia akan menjabat sebagai Mission Specialist pada penerbangan Artemis II yang dijadwalkan mengelilingi bulan tidak lebih awal dari September 2025.
Sebagai anggota kru, dia akan menjadi orang Kanada pertama dan orang non-Amerika pertama yang terbang ke bulan. Kru yang terdiri dari 4 astronot ini akan lepas landas dalam misi sekitar 10 hari dari kompleks peluncuran 39B di Kennedy Space Center NASA di Florida. Selama sekitar 2 hari pertama, mereka akan memeriksa sistem Orion dan melakukan uji demonstrasi penargetan relatif dekat dengan bumi sebelum memulai perjalanan menuju bulan. Modul layanan yang dibangun oleh Eropa untuk Orion akan memberikan dorongan besar yang diperlukan untuk keluar dari orbit bumi dan menuju bulan. Pembakaran injeksi translunar ini akan mengirim astronot dalam perjalanan keluar selama sekitar 4 hari, membawa mereka mengelilingi sisi jauh bulan, di mana mereka pada akhirnya akan membuat angka 8 yang meluas lebih dari 230.000 mil dari bumi. Pada jarak maksimum mereka, kru akan terbang 4.600 mil di luar bulan. Selama perjalanan kembali sekitar 4 hari, para astronot akan terus mengevaluasi sistem pesawat ruang angkasa. Alih-alih memerlukan propulsi untuk kembali, jalur hemat bahan bakar ini memanfaatkan medan gravitasi bumi bulan, memastikan bahwa setelah perjalanannya mengelilingi sisi jauh bulan, Orion akan ditarik kembali secara alami oleh gravitasi bumi. Kru akan menghadapi kecepatan tinggi dan suhu tinggi saat masuk kembali ke atmosfer bumi sebelum mendarat di Samudra Pasifik di lepas pantai San Diego. Mereka akan disambut oleh tim penyelamat dari NASA dan personil Departemen Pertahanan yang akan membawa mereka kembali ke daratan. Sasaran jangka panjang NASA bahkan lebih ambisius, menggunakan teknologi dan penelitian yang dikembangkan selama penerbangan Artemis. Badan antariksa tersebut bermaksud untuk meluncurkan misi berawak ke Mars di masa mendatang. Rencana bulan ke Mars ini melibatkan pembangunan stasiun antariksa baru di orbit bulan dan akhirnya membangun pangkalan bulan yang layak huni.